Shalom dan selamat pagi semua. Hari ini kita ada ibadah online SAD Podixon. Hari ini adalah hari ketiga. Hari Jumat yang lalu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita mau belajar bersama tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Betulkah Yesus sudah bangkit? Mari kita melihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mari kita lihat bersama dalam Injil Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Ayat pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Dalam firman Tuhan ini kita melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 hingga 10 ini memberitahu kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan pelajari bersama-sama. Ada 3 tanda terjadinya kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan lihat bersama pada hari ini. Tema kita adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan belajar 3 tanda kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, apa kita lihat daripada konteks firman Tuhan daripada Injil Matius tadi. Pada ayat pertama hingga ayat yang ketiga, kita melihat bahwa perempuan Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi melihat kubur Yesus, membawa bunga-bunga, rempah-rempah untuk dipersembahkan di sana. Dan apa yang kita lihat di sana, pada waktu mereka pergi, mereka melihat bahwa kubur itu sudah dibukakan. Dan mereka melihat bahwa kubur itu kosong dan tidak ada sesiapa di sana. Dan pada waktu mereka melihat itu, mereka merasa sedih. Dan mereka mau tahu mengapa, apa yang telah terjadi. Dan apa yang kita lihat di sini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Dan malaikat itu memberitahu mereka, "Siapakah yang kamu mau cari? Dia yang kamu cari itu adalah Yesus. Dan dia sudah berkata kepada kamu bahwa dia akan mati. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit." Dan saudara, pada waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain mendengar itu, mereka begitu bersukacita, mereka begitu gembira. Dan malaikat itu katakan, "Pergi beritahukanlah kepada murid-muridnya yang lain bahwa ia sudah bangkit daripada kematian." Saudara, tanda kebangkitan Tuhan Yesus adalah kubur kosong. Ia tidak ada lagi di sana, bahwa ia telah bangkit daripada kematian. Ini menandakan bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian. Yang kedua, kalau kita lihat di sana dalam penulisan Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54b hingga ayat yang ke-57, kita akan lihat bersama-sama di sana. Mari kita lihat di dalam
1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54b hingga ayat yang ke-57. Ayat ke-54b berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini saudara membawa kita mengerti bahwa tanda kebangkitan Tuhan Yesus yang seterusnya adalah kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa dosa telah dikalahkan. Kuasa itu telah dikalahkan. Kuasa maut itu tidak lagi dapat mencengkam Yesus, tidak lagi dapat menguasai Yesus, karena Yesus bangkit dan dia telah mengalahkan kuasa maut itu. Kuasa maut itu tidak lagi berkuasa atas Tuhan Yesus. Berarti Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kuasa maut itu. Dan kuasa maut tidak dapat berbuat apa-apa kepada Tuhan Yesus, karena ia sudah menerima tubuh kemuliaan Tuhan dan mengalahkan kuasa maut itu. Dan bagian yang ketiga, apakah tanda kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga adalah kehidupan murid-murid Yesus mengalami perubahan dan mereka dikuatkan. Pada waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain memberitahu hal itu kepada murid-murid Yesus, mereka berlari melihat kubur itu. Dalam konteks yang lain, dalam bagian firman Tuhan yang lain, dalam Injil Markus, dalam Injil Yohanes, Lukas, beberapa murid terus berlari melihat kubur itu, dan mereka menyaksikan sendiri kubur itu memang kosong. Dan pada waktu itu, saudara, apa yang kita lihat di sini, murid-murid itu begitu merasa teruja, merasa begitu gembira karena mereka tahu bahwa Yesus Tuhan mereka sudah bangkit dari kematian. Bahwa benarlah apa yang Yesus katakan kepada mereka sebelumnya, bahwa Ia akan menderita karena Dia akan menerima hukuman karena kesalahan dan dosa kita. Tapi pada hari ketiga Dia katakan Dia akan bangkit dari kematian. Nah saudara, apa yang terjadi di sini kepada murid-muridnya, kehidupan murid-muridnya selepas kebangkitan Tuhan Yesus, hidup mereka tidak sama lagi. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, pasal yang kedua, dan seterusnya, pasal-pasal seterusnya. Murid-murid Yesus mengalami perubahan yang dahsyat, perubahan yang luar biasa. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka bersaksi dengan luar biasa. Mereka menerima pengayaan, mereka dipenjara, mereka mengalami berbagai perintangan karena mereka memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa. Tetapi sebelumnya, kalau kita lihat, sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, ke semua murid-muridnya, mereka tidak mengakui Yesus, termasuk Petrus. Sebelum Yesus disalibkan, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dia katakan, aku tidak mengenal Dia. Ini membuktikan selepas kebangkitan Yesus, murid-muridnya sungguh-sungguh diubah kehidupan mereka. Hidup mereka diubah karena Yesus sudah bangkit. Kebangkitan Yesus mengubah kehidupan murid-muridnya. Dan apa yang kita lihat saudara, sampai kepada kematian, ke semua murid-murid Yesus mati sahid karena mereka memberitakan Yesus. Karena hidup mereka sungguh diubah dan mereka sungguh percaya Yesus Tuhan yang mereka percaya. Bukan hanya Tuhan yang menebus mereka, tapi Tuhan yang telah menang atas maut. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini ada 3 bahagian tanda kematian Tuhan Yesus. Yang pertama, kubur kosong. Yang kedua, kita melihat bahwa maut telah dikalahkan, kuasa dosa telah dikalahkan, dan kehidupan murid-murid Yesus telah diubah oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, saya ingin memberitahu saudara berita gembira ini bagi kita yang sudah percaya, bagi kita yang sudah mengikuti Yesus. Kita sangat merasakannya. Kita sungguh-sungguh tahu bahwa hidup kita setelah kita menerima Yesus, kita sungguh diubah oleh Tuhan. Kita telah diperbarui oleh Tuhan. Pikiran kita,
alam roh kita, kehidupan kita telah diubah oleh Tuhan. Karena Yesus telah mengubah kita. Karena kuasa kebangkitan Tuhan mengubah hidup kita. Bagi saudara-saudari yang belum lagi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menantang saudara, menjabar saudara dimanapun saudara berada. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, percayalah, kalau saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup Anda akan diubah oleh Tuhan. Anda akan mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Dosa Anda akan diampuni, kuasa dosa akan dikalahkan, dan hidup Anda akan diperbaharui. Terima kasih karena saudara-saudari mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga saudara diberkati. Amin.